ngomong lagi ya. Kayak begini, pantas saja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Sweet 20 yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang nenek tua yang berubah menjadi wanita muda dan cantik setelah dia masuk ke dalam sebuah studio foto. Hal itu pun membuat banyak lelaki jatuh hati kepada nenek tersebut. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu ada seorang nenek yang bernama Fatma. Lalu di dekatnya ada kedua cucunya yang bernama Junah dan Luna. Serta ada juga menantu nenek tersebut, dia bernama Salma. Tak lama setelah itu datanglah anak dari nenek itu. Dia bernama Adit. Adit adalah anak kesayangan dari nenek Fatma. Keesokan harinya terlihat nenek Fatma sedang dansa dengan kakek-kakek yang bernama Hamsa. Terlihat mereka sedang menikmati musik dansa tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah nenek lain yang bernama Rahayu. Nenek Rahayu merupakan musuh lama dengan nenek Fatma. Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Saat di rumah, seperti biasa nenek Fatma sedang memarahi menantunya karena masakannya tidak selidah dengannya. Hal itu pun membuat Salma menjadi frustasi menghadapi mertuanya itu. Lalu setelah itu Junah ingin latihan band, tapi ibunya melarangnya karena ibu Junah ingin Junah fokus untuk belajar. Tapi apa daya, nenek Fatma malah mendukung Junah untuk latihan band. Hal itu pun membuat Salma menjadi tambah frustasi. Salma merasa setiap kali dia melakukan sesuatu selalu saja salah di mata mertuanya itu. Di sebuah studio band saat itu Junah sedang latihan, tapi apa daya dia tidak sejalan dengan vokalisnya. Sontak saja vokalis itu pun keluar dari bandnya Junah. Saat di rumah, nenek Fatma mendapati Salma saat itu sedang pingsan di dapur. Hal itu pun membuat nenek Fatma jadi terkejut. Lalu Salma pun dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Salma pun berbisik dengan suaminya bahwa dia tidak tahan dengan sikap mertuanya itu kepadanya. Hal itulah yang membuat Salma jadi sakit. Mendengar hal itu, Adit pun berkata kepada ibunya kalau Salma tidak setuju dengan kehadiran nenek Fatma di dekatnya. Mendengar hal itu, nenek Fatma pun jadi sedih dan kecewa. Saat di rumah terlihat Adit dan anaknya sedang membahas keberadaan nenek Fatma di rumah tersebut. Luna memberi saran kepada ayahnya untuk menitipkan nenek Fatma ke panti jompo. Hal itu pun didengar oleh nenek Fatma. Sontak saja nenek Fatma pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan harinya nenek Fatma curhat kepada Hamzah tentang masalah keluarganya. Hamzah pun jadi sedih mendengarnya. Dan malam pun tiba, terlihat nenek Fatma pergi ke sebuah studio foto jadul. Singkat cerita, nenek Fatma berkata kepada fotografernya bahwa dia ingin difoto seperti gaya artis kesukaannya yang bernama Wike. Alhasil fotografer itu pun berkata kepada nenek Fatma bahwa dia akan membuat foto nenek Fatma kembali awet muda 50 tahun. Setelah sinar kamera dihidupkan, nenek Fatma pun selesai berfoto. Lalu dia pun keluar dari studio foto tersebut dan dia pun melihat bis. Lalu dia pun langsung mengejar bis tersebut. Saat di dalam bis ada dua pemuda yang mencoba untuk menggodanya. Awalnya nenek Fatma terkejut ada pemuda yang masih mau menggodanya. Setelah dia melihat ke cermin, ternyata nenek Fatma kembali menjadi muda layaknya remaja berusia 20 tahunan. Melihat hal itu dia pun jadi terkejut. Lalu dia pun kembali lagi ke studio foto yang tadi dia berfoto. Ternyata studio foto itu sudah tidak ada lagi dan telah menjadi toko baju. Melihat hal itu nenek Fatma pun jadi cemas. Keesokan harinya terlihat Adit memberitahu Hamzah bahwa Fatma telah menghilang. Mendengar hal itu Hamzah pun jadi khawatir. Di sebuah studio musik terlihat ada produser lagu yang bernama Alan. Saat itu dia sedang mencari penyanyi untuk manajemennya. Di rumah Hamzah saat itu terlihat nenek Fatma datang dan bermaksud ingin mengekos di rumah Hamzah. Alhasil anak Hamzah pun mengizinkan Fatma untuk ngekos di tempatnya. Di rumah Adit saat itu dia dan anak-anaknya sedang membaca surat
dari Padma yang isinya menyatakan kalau dia sedang baik-baik saja. Keesokan harinya terlihat Padma sedang mengajar dansa, lalu datanglah Nenek Rahayu yang mencoba untuk merayu Hamzah yang sedang galau itu. Melihat hal itu, Padma pun jadi kesal dan dia pun memarahi Rahayu karena mencoba untuk merayu Hamzah. Lalu setelah itu Padma mencoba menyanyikan sebuah lagu. Saat mendengar Padma bernyanyi, Hamzah pun jadi terpesona karena suara Padma sangat merdu sekali. Tapi sayangnya Hamzah tidak mengetahui kalau itu adalah Padma temannya. Karena suara Padma sangat merdu, hal itu pun membuat Juna dan Alan datang untuk melihat siapakah yang bernyanyi itu. Sontak saja Alan dan Juna pun jadi kagum kepada Padma dan dia pun ingin merekrut Padma untuk jadi vokalisnya. Tapi apa daya, melihat ada Juna, Padma pun berlari meninggalkan panggung tersebut. Dan malam pun tiba, terlihat Juna datang ke rumah Hamzah untuk bertemu dengan Padma. Terlihat mereka berdua pun mengobrol di sebuah kafe. Awalnya Padma mengira kalau Juna ingin menembaknya, tapi ternyata Juna hanya ingin merekrut Padma untuk menjadi vokalis di bandnya. Mendengar hal itu, Padma pun langsung setuju untuk menjadi vokalis di bandnya Juna. Keesokan harinya terlihat Padma dan band Juna sedang latihan. Singkat cerita, Padma terkejut melihat permainan musik bandnya Juna. Lalu dia pun merombak habis aransemen musik Juna dari rock menjadi slow rock. Lalu Padma me-makeover Juna dan kawan-kawan menjadi band klasik. Setelah itu terlihat mereka mulai manggung di kafe-kafe dan di pusat keramaian lainnya. Alhasil mereka pun mendapatkan banyak uang dari hasil manggung tersebut. Di suatu tempat saat itu, Alan melihat ada Padma yang sedang berjalan sendirian. Lalu dia pun mengikuti Padma. Alan bermaksud ingin mengobrol dengan Padma untuk bekerja sama dalam industri musik miliknya. Tapi apa daya, Padma salah paham dengan Alan. Alhasil Padma pun menghajar Alan karena dia menduga Alan akan berbuat macam-macam kepadanya. Keesokan paginya terlihat Juna mengajak Padma main ke rumahnya. Saat Juna pergi, Padma mencoba untuk masuk ke kamarnya dan dia mengambil kartu kreditnya. Lalu setelah itu Padma makan bersama dengan keluarganya Juna. Seperti biasa, Padma mengkritik masakan ibunya Juna kurang sedap. Mendengar hal itu, ibu Juna pun jadi terkejut dan dia tiba-tiba teringat dengan seseorang yang selalu mengkritik masakannya. Lalu tiba-tiba Adit pun pulang. Sontak saja Padma pun jadi senang melihat anaknya sudah pulang ke rumah. Tapi apa daya, Adit tidak mengenali Padma. Di kantor polisi saat itu Hamzah dan Adit sedang menyelidiki orang yang memakai payung berwarna merah yang saat itu sedang berada di ATM dan menggunakan ATM milik Padma. Lalu Hamzah curiga dengan anak yang bernama Mika yang ngekos di tempatnya karena payung mereka sangat mirip sekali dengan orang yang ada di ATM tadi. Saat Padma keluar, diam-diam Hamzah masuk ke kamarnya. Alhasil Hamzah pun mendapati pakaian bekas milik Padma yang terakhir dia pakai. Melihat hal itu, Hamzah pun jadi terkejut. Selanjutnya Padma dan band Juna sedang ikut audisi di sebuah stasiun TV. Ternyata manajernya adalah Alan. Sontak saja melihat ada Alan, Padma pun jadi terkejut karena kemarin Padma sudah menghajar Alan. Alhasil Alan pun jadi tahu kalau yang bernyanyi itu adalah Padma. Lalu setelah itu Alan mengajak Padma dan kawan-kawannya untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Semenjak dari saat itu, Padma pun baru percaya kalau Alan adalah seorang produser musik. Saat Padma pulang ke rumah, tiba-tiba dari belakang ada yang bawa membacok Padma. Langsung saja Padma pun memukulnya, ternyata dia adalah Hamzah. Singkat cerita, Hamzah menyangka kalau Padma sudah menculik nenek Padma karena pakaian nenek Padma dipertemukan di kamarnya Padma. Alhasil Padma pun menceritakan semuanya kepada Hamzah kalau dia adalah nenek Padma, temannya dulu. Awalnya Hamzah tidak percaya, tapi setelah diyakinkan oleh Padma, akhirnya dia pun percaya. Keesokan harinya Hamzah didatangi oleh Adit dan Hamzah pun memberitahu Adit kalau kondisi nenek Padma baik-baik saja. Mendengar hal itu, Adit dan Salma pun jadi senang sekali. Lalu setelah itu Hamzah datang menjemput Padma dengan menggunakan motor balapnya. Setelah itu terlihat Padma dan band Juna sedang tampil di atas panggung dan masuk TV. Terlihat Alan sangat terpesona melihat penampilannya Padma. Lalu di rumah ayah Juna dan ibunya sedang menonton penampilannya Juna. Keesokan harinya Alan dan Padma sedang jalan bareng. Lalu tiba-tiba kaki Padma terkena pecahan gelas dan mengeluarkan darah. Saat di rumah Hamzah mencoba mengobati kaki Padma. Ternyata area tempat kaki Padma terluka berubah jadi keriput seperti kulit Padma saat jadi tua kemarin. Melihat hal itu, Padma jadi tahu kalau dia mengeluarkan darah, maka tubuhnya akan kembali menjadi tua lagi.
Tiba-tiba anak Hamzah masuk ke kamarnya Fatma dan mendapati ayahnya sedang berduaan dengan Fatma. Sontak saja anak Hamzah jadi salah sangka dan menuduh ayahnya berbuat mesum dengan Fatma. Lalu anak Hamzah pun mengusir Fatma dari kosannya. Alhasil Fatma pun keluar dari rumahnya Hamzah. Lalu setelah itu Fatma pun datang ke rumahnya Alan karena dia belum dapat tempat tinggal. Singkat cerita, malam itu Fatma pun tidur di rumahnya Alan. Keesokan harinya Hamzah datang menemui Adit dan berkata kalau Fatma sekarang tidak ada tempat tinggal lagi. Dan Hamzah pun memberitahu Adit kalau gadis yang bernama Mika itu adalah Fatma yang berubah wujud menjadi wanita muda. Mendengar hal itu, Adit pun tidak percaya dengan ceritanya Hamzah. Dia mengira Hamzah sedang stres. Di studio saat itu Fatma dan Juna sedang tampil. Lalu tiba-tiba Alan mengkritik lagu ciptaannya Juna yang tidak ada ciri khasnya. Mendengar hal itu, Juna pun jadi tersinggung dan meninggalkan studio. Lalu Fatma mencoba untuk menasihatinya, tapi apa daya ternyata Juna terbakar api cemburu dengan Alan karena selalu dekat dengan Fatma. Teman Juna pun berkata kepada Fatma kalau Juna menyukaimu. Mendengar hal itu, Fatma pun jadi bingung. Lalu setelah itu, Fatma pun menasihati Juna dan berkata kalau Juna bukan tipe cowok pilihannya. Hal itu pun dilakukan Fatma supaya Juna tidak berharap lagi cintanya Fatma. Dan malam pun tiba, terlihat Alan dan Fatma sedang makan bersama. Lalu Alan pun menyatakan cintanya kepada Fatma, tapi Fatma hanya senyum-senyum saja. Di kamar Juna saat itu dia sedang bermain gitar. Lalu datanglah ayahnya Juna. Tiba-tiba ayah Juna melihat foto band Juna bersama dengan Fatma. Sontak saja Adit pun merasa mengenali fotonya Fatma masih muda dulu. Lalu dia pun pergi melihat album foto milik ibunya. Di sana terdapat foto ibunya saat masih muda dulu. Ternyata foto ibu Adit saat muda dulu sangat mirip sekali dengan Fatma yang merupakan temannya Juna itu. Alhasil Adit pun jadi mengerti mengapa Hamzah berkata kepadanya kalau Mika itu adalah nenek Fatma. Keesokan harinya terlihat band Fatma sedang siap-siap untuk tampil. Tapi apa daya Juna belum juga datang. Alhasil mereka pun menunggu kedatangan Juna. Singkat cerita, ternyata Juna mengalami kecelakaan saat menuju ke TKP. Alhasil Juna pun masuk ke rumah sakit. Tapi Fatma masih tetap ingin tampil tanpa Juna karena dia ingin mewujudkan impiannya Juna. Setelah konser selesai, semua orang berkumpul di rumah sakit. Singkat cerita, dokter berkata kalau Juna perlu ditransfusi darah AB. Tapi Adit dan yang lain-lain tidak memiliki golongan darah AB. Alhasil Fatma pun menawarkan diri untuk mendonorkan darahnya untuk Juna. Melihat hal itu, Hamzah pun memperingati Fatma untuk tidak mendonorkan darahnya. Karena kalau sampai dia mendonorkan darahnya, maka Fatma akan kembali tua seperti dulu. Tapi apa daya keputusan Fatma sudah bulat, dia masih saja ingin memberikan darahnya untuk cucunya itu. Setelah itu terlihat Fatma menjadi tua lagi dan kulitnya pun mulai keriput. Lalu dia pun menyimpan handphone miliknya karena dia tidak ingin mengecewakan Alan saat Alan menelponnya. Di akhir film terlihat Luna menjadi vokalis bandnya Juna dan nenek Fatma dan Adit sedang menonton penampilan mereka. Lalu setelah itu Alan berpapasan dengan nenek Fatma. Terlihat nenek Fatma jadi gugup dan langsung pergi. Tapi Alan fokus dengan jepit rambut milik nenek Fatma. Sepertinya dia mengenali jepit rambut tersebut. Dan film pun selesai teman-teman.